selamat datang dalam laporan mingguan saya. Saya Nawal melaporkan langsung dalam rangkaian Learning Journal minggu pertama di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita bersama dosen pengampu Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI. Minggu ini menjadi awal perkuliahan semester 5, namun situasi perkuliahan sedikit berbeda dari biasanya. Bukan karena jadwal yang berubah, melainkan karena kondisi sosial di luar kampus yang cukup memanas. Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai kota, termasuk di sekitar kampus, membuat pihak universitas mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keamanan dan kenyamanan mahasiswa. Seluruh perkuliahan akhirnya dialihkan ke sistem online. Perkuliahan tetap berjalan dengan baik, meski tanpa tatap muka. Mahasiswa, buruh, hingga elemen masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Isu yang paling banyak disoroti adalah kebijakan DPR yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Beberapa rancangan undang-undang menjadi pemicu ketidakpuasan, di antaranya terkait isu demokrasi, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Di tengah gelombang aksi itu, ada beberapa laporan menyebutkan adanya mahasiswa yang mengalami luka-luka, bahkan korban jiwa. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah peristiwa yang dialami oleh seorang mahasiswa bernama Afan menjadi korban dalam aksi demokrasi. Peristiwa ini memicu gelombang solidaritas dari berbagai kampus, menambah semangat mahasiswa untuk terus bersuara. Namun di sisi lain, kasus ini juga menimbulkan keprihatinan yang mendalam karena menunjukkan bagaimana mahasiswa masih rentan tertindas karena mencoba menyampaikan aspirasi mereka. Sebagai mahasiswa, tentu ada rasa campur aduk. Di satu sisi, saya bersyukur karena perkuliahan tetap berjalan meski tidak tatap muka. Dengan sistem daring, saya masih bisa mengikuti materi, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Namun, di sisi lain ada juga tantangan. Tidak semua suasana kelas bisa tergantikan dengan Zoom atau Google Meet. Interaksi langsung dengan dosen dan teman-teman menjadi berkurang, sehingga terkadang menimbulkan rasa jenuh. Meski demikian, dosen tetap berusaha kreatif menghadirkan suasana belajar yang relevan. Dalam beberapa mata kuliah, ada pula dosen yang memberikan studi kasus aktual terkait kondisi demonstrasi saat ini, sehingga dijadikan bahan untuk berdiskusi. Hal ini cukup menarik karena kami tidak hanya belajar teori, tetapi juga menimbulkan situasi nyata yang sedang berlangsung di sekitar kita. Dari pengalaman minggu ini, saya merasa bahwa sistem pembelajaran online juga bukan hanya sekedar solidaritas darurat, tetapi juga mengajarkan saya keterampilan baru. Misalnya, bagaimana mengatur manajemen waktu dengan baik, bagaimana tetap fokus walaupun belajar dari rumah, dan bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk komunikasi akademik. Meski demikian, saya pribadi tetap berharap kondisi segera kondusif, karena bagi saya pengalaman belajar tatap muka jauh lebih berkesan karena dalam membangun kedekatan sosial dan diskusi spontan yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh dunia virtual. Pemirsa, dari kondisi ini kita bisa melihat bagaimana dunia pendidikan dan dunia sosial saling berkaitan. Mahasiswa punya dua peran ganda, sebagai penuntut ilmu di ruang akademik dan sebagai agen perubahan yang peka terhadap kondisi bangsanya. Akhir kata, meski minggu ini saya berkuliah secara online karena situasi demokrasi, saya merasa pengalaman ini justru menambah kedewasaan. Saya belajar bagaimana pendidikan bisa beradaptasi dengan keadaan, sekaligus belajar memahami makna dari aksi-aksi yang sedang berlangsung. Demikian laporan Learning Journal saya
pada minggu pertama perkuliahan Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Nawal melaporkan, sampai jumpa di laporan berikutnya.